saya mengajarnya itu sekarang berubahnya gini, saya menggali dulu apa yang mereka ketahui sebelum saya menyampaikan materi gitu. Jadi karena kan murid diajar itu murid itu sudah punya pembawaan sendiri-sendiri gitu. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa mereka tidak tahu apa-apa gitu. Sehingga saya ketika mengajar itu berusaha menggali dulu informasi, artinya pengetahuan awal mereka. Kemudian saya juga menanyakan dari pengetahuan awal ini tentang topik ini apa sih yang masih mereka ingin pelajari. Baru kemudian saya menyampaikan sesuai apa yang mereka kehendaki. Gitu. Jika misalnya ada sesuatu yang penting di materi tapi mereka tidak meminta, itu saya juga mengenalkan gitu. Kamu nggak pengen tahu yang misalnya anak-anak kan rata-rata nggak kepengin tahu tentang struktur bahasa gitu loh, kayak pola kalimat seperti itu. Saya juga mengenalkan dalam artian ya kadang-kala kita kalau berbicara dengan apalagi bahasa asing tuh pola kalimat itu juga mempengaruhi makna. Itu yang saya kenalkan seperti itu, Pak, gitu. Jadi sebatas pengetahuan anak digali, Iya. setelah itu dari penggalian itu, kalau misalkan ada yang kok belum ada yang ini ya, pengen ke sana, itu Iya, iya. diberi pemantik ya, Iya. pemantik masalah atau Iya. lo ini lo lebih sebetulnya juga penting kan itu kan, Iya. dan juga diberi contohan itu kan, diberi Iya. contoh. Terus apa sih Bu yang mendasari kenapa Bu Ajeng atau Bu Kartika ini melakukan hal seperti itu? Ya, apalagi di masa pandemi, Pak, ya. Jadi karena komunikasi saya dulu itu sebelum ada tatap muka itu kan terbatas gitu. Hanya via WA itu pun sangat susah gitu. Nah, makanya seringkali kayak sepertinya materi yang udah saya sampaikan ini menurut saya mudah itu ternyata kok ya tidak bisa terserap dengan baik oleh siswa gitu. Jadi nilainya juga tidak memuaskan gitu. Nah, akhirnya saya muncul sebenarnya anak-anak itu ngerti nggak ya yang saya terangkan kemarin gitu sih. Terus akhirnya saya coba itu tadi yang mereka tahu itu apa, terus itu sambil saya mengkoreksi diri saya. Oh, ternyata yang saya sampaikan selama ini tuh ternyata mereka nggak ngeh gitu, atau mungkin bukan itu yang mereka harapkan gitu. Jadi kan kemarin-kemarin tuh saya hanya kayak menampilkan PowerPoint, saya share gitu aja gitu. Nah, sekarang baru dari feedbacknya mereka itu saya nambah gitu. Jadi misalnya oh ternyata mereka suka yang bergerak-gerak, ya saya tampilin lah video kayak gitu. Supaya tidak membosankan. Iya gitu. Ya memang ada sedikit hambatan di e-learning itu kan kalau videonya terlalu besar, ini panjang kan susah juga gitu. Sehingga saya benar-benar adaptasi videonya biasanya saya potong-potong gitu. Jadi untuk pertemuan ini videonya ini gitu. Video terus singkat ya. Iya, terus mereka juga kalau misalnya contoh kecilnya gini, selama ini kan kalau ngerjakan cuman salah benar gitu aja. Nah setelah itu mereka seperti gini, kok saya nggak bisa Bu ngerjakan ulang gitu. Akhirnya yang semester ini, yang barusan ini semester ini tuh saya rubah Pak. Jadi mereka saya bebaskan boleh mengerjakan berulang kali. Tapi ada targetnya, misalnya oh harus KKM ya 70 gitu, tapi mereka bisa mengerjakannya berulang kali gitu. Dan ketika misalnya salah itu ada petunjuk kalau mereka salah gitu. Saya tidak memberikan siapa yang benar, tapi mereka tahu oh dari sekian nomor yang saya kerjakan tuh saya salahnya di nomor 1 atau 3 gitu. Nah setelah itu mereka bisa mengulang kembali gitu. Jadi dorongan untuk merubah pola pembelajaran tadi ya. Iya. Itu kan awalnya kita menganggap pelajaran ini kan mudah, tapi mudah untuk kita, gitu kan. Itu. Akhirnya oh ternyata anak-anak itu juga merasa masih perlu diselaraskan. Akhirnya digali ya, akhirnya digali. Nah, ini kan sudah baik berjalannya, gitu kan. Nah, terus yang kedua Bu, ini kan ada beberapa rekan guru, rekan guru. Ini pernahkah Bu Kartika ini minta pendapat dari teman-teman guru? Misalnya, Bu, saya kok melakukan ini, kira-kira dampaknya ke anak-anak jenengan bisa rasakan enggak? Atau kan gitu, pernah enggak Bu? Yang saya rasakan gini, yang pernah saya lakukan ya Pak, misalnya ngajar kelas 10 itu kan ada
lebih dari satu guru yang ngajar kelas 10 gitu. Jadi ada saya, ada namanya Bu Putri, ada Bu Rizky, ada Pak Mardian gitu. Nah, tapi yang membuat konten materi kan saya. Nah, setelah itu ketika saya coba konten kayak seperti ini, saya juga minta sarannya mereka. Ini saya coba yang awalnya itu kan tak kasih restrict 70, mereka bisa ngulangi balik-balik gitu. Hanya itu aja. Terus habis itu mereka memberikan masukan, Bu Kartika, anak coba kalau misalnya Bu kalau ngerjakan dikasih tahu kalau yang salah itu nomor sekian-sekian gitu, supaya mereka bisa nggak harus mengerjakan ulang semuanya kembali, tapi Sing salah toh. yang salah saja kayak gitu. Nah itu, oh ya akhirnya saya setting ulang yang di e-learning itu untuk biar mereka tahu yang salah nomor berapa, sehingga mereka nanti yang pas nomor ini saya bisa perbaiki seperti itu. Itu masukan dari mereka. Juga mereka kami tuh setelah yang kemarin-kemarin itu diputuskan bahwa bahasa Inggrisnya anak TO sama anak non TO itu dibedakan, karena karakternya anak TO dan non TO itu memang sedikit berbeda gitu loh Pak. Jadi anak non TO itu kalau misalnya dikasih essay yang agak panjang itu mereka masih mau, tapi kalau anak TO tuh ternyata untuk mengerjakan itu tuh kayak butuh motivasi yang luar biasa gitu kan, sehingga akhirnya yang essay itu dihilangkan. Nah, diskusi itu yang saya lakukan sama teman-teman. Jadi apa sih yang terbaik untuk anak-anak ini gitu Pak. Iya. Jadi untuk kolaborasi dari teman-teman sudah ya, untuk memperbaiki sistem pembelajaran baik itu daring maupun luring. Iya. Terus yang untuk teknik otomotif tadi Bu ya. Iya. Ini kan perlu ekstra ya. Iya, perlu betul, ekstra. betul. Kalau misalkan ini diarahkan ke bahasa Inggris yang Khusus kontennya otomotif. ini Iya, kan memang. juga nyentuh otomotif jadi juga kan kayak ya. kemarin tuh yang saya lakukan misalnya perbandingan gitu Pak ya. Temanya itu adalah kalimat perbandingan gitu. Kalau yang non TO kan hanya misalnya dia lebih tinggi, ini lebih pendek gitu. Nah, akhirnya saya tuh buat materinya saya membandingkan obengnya itu. Jadi kalau misalnya ini khusus untuk ukuran yang sekian mili, ini yang sekian mili gitu. Mana yang lebih besar, mana lebih kecil gitu. Sudah diarahkan ke Iya, sana. jadi saya contoh-contohnya itu langsung menggunakan peralatan yang di otomotif gitu. Untuk ini Bu, ada enggak kesulitan untuk menggali masukan bagi kita dari teman-teman itu? Kalau dari teman-teman saya nggak ada sih Pak, Enggak, baik dari guru yang kalau bahasa Inggris saya sekarang karena bikin kontennya itu bahasa Inggris TO, saya juga tanya-tanya sama guru produktifnya gitu. Jadi selalu update ya, jadi, apa yang dimau rekan-rekan. Iya gitu, mereka juga gini, Bu Kartika sampean kenal no po alat-alat iki, masa aku ngomong no iki mereka nggak ngerti gitu. Iya Pak, jadi berarti sama-sama ini ya, memperbaiki diri. Jadi maksudnya guru TKR itu saya benar-benar membekali mereka dengan istilah itu, sehingga mereka tuh tinggal yang fungsinya saja gitu loh. Jadi misalnya masa arek gak ngerti apa jenenge spanner iku apa iki apa, pas UKT kudu yang mereka tahu itu kan kayak istilah bengkel kasarnya gitu loh Pak. Kayak apa, nah mereka kan sedangkan di buku manualnya di Honda di apa itu kan pakai istilah yang benar-benar dari sananya gitu. Sudah bahasa Inggris bisa kan bahasa itu kan. Gitu. Nah, maksudnya orang TKR tuh aku gak perlu loh nerangno ini artinya apa gitu. Itu tugasnya sampean, aku sing fungsine ae gitu. Jadi itu yang saya lakukan gitu. Memang itu kan sebenarnya nggak ada di kurikulum bahasa Inggris gitu. Jadi itu saya sisip-sisipkan gitu. Jadi misalnya kayak materinya perbandingan, tapi saya sisipkan, oh ini alat ini namanya ini sesuai dengan gitu. Jurusannya. Beda lagi nanti kan di sini jurusan akuntansi kan itu kan. Iya. Akuntansi dan istilah-istilah kan juga asing ya. Iya. Istilah asing. Berarti sudah tidak ada masalah ya Bu ya. Mungkin itu Bu Kartika. Atau mungkin ada yang disampaikan Bu Kartika untuk kedepannya. Iya, kedepannya memang saya tuh cita-cita saya itu kalau terkait bahasa Inggris, saya senang sekali kalau ketika saya disuruh ngajar TO gitu Pak ya, sehingga saya memang benar-benar ingin membuat kayak materi yang kegiatan belajar yang khusus anak TO gitu, karena memang anak TO itu kan ada TKR sama TBSM tuh dari segi motivasi belajar itu memang tidak sebagus yang lain gitu loh, tapi kesempatan bekerjanya itu lebih banyak gitu loh, maksud saya peluangnya tuh kayaknya lebih banyak ke anak TO. Nah, saya berusaha untuk yaitu tadi membuat materi yang benar-benar
sesuai kebutuhannya anak TO yang match antara apa yang dibutuhkan dengan industri. Ini saya tuh masih belajar sih, makanya saya tanya-tanya juga guru TO itu apa sih yang dibutuhin dan apa yang bisa saya apa ya Pak adaptasi nih antara materi bahasa Inggris sama TO itu. Oke, jadi materinya nanti ke ini ya Bu, untuk implementasi di kerja ya, implementasi dan juga mengaplikasi keterampilan anak-anak itu supaya nanti tidak salah persepsi juga, misalnya disuruh ngambil alat apa misalnya kan itu sudah dikuasai betul. Ini bahasa bengkel, ini bahasa mesin, ini juga bahasa industri, ini ngelontok semua kan, itu yang ngelontok kan tang pun itu kan juga ada macam-macam ya, ada tang cucut, ada tang potong, ada tang kerimping, ada tang apa, itu kan istilahnya nanti oke lah tang kerimping ini bahasa kita, belum tentu nanti bahasa industri itu juga tang kerimping kan itu kan, jadi ini harus paham betul ngatain istilahnya. Berarti ada pembanding apa ya Bu? Identifikasi alat berdasarkan bengkel, berdasarkan industri atau berdasarkan pabrikan kan itu kan, itu kan pasti beda-beda ya. Oke, mungkin itu nanti akan wujud modul ya Bu. Iya, kan memang harapannya dari manajemen itu guru-guru itu kan disuruh buat modul gitu. Cuman modulnya itu bukan yang sekedar kayak kopas sana sini gitu. Yang inilah yang betul-betul dimanfaatkan dan latar belakang dari siswa itu sendiri. Berbasis masalah lah ya. Dari masalah apa kita terjemahkan ke dalam tulisan ya. Tulisan ya, dan itu memang kita latihkan terus-menerus kan itu ya. Bu, baik itu karena awalnya memang kita harus menggali info dari anak-anak tadi yang sudah di atas tadi kan. Oh anak-anak itu ternyata ngerti nih obeng itu ya kursi tuk min ambek plus kan. Padahal sekarang ini kan ada obeng persegi 5. Ya kayak kunci Inggris gitu doang kayak gitu. Ada obeng persegi 6, ada obeng yang setandut seperti kunci L dan lain sebagainya. Itu memang iya Bu, supaya nanti anak-anak ini ya apa kosakatanya lebih banyak ya, lebih banyak. Oke Bu, mungkin itu. Terima kasih di dalam pendampingan ini. Mudah-mudahan nanti kita selalu diberi kesehatan dan sampai ketemu nanti di Lokakarya ya Bu ya. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.